Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang perkembangan pengaspalan jalan HR Rasuna Said yang menjadi cukup lebar dari arah selatan, dari arah perempatan Kuningan menuju ke arah Menteng. Di sini kita lihat proses penggabungan jalur cepat dan jalur lambat sudah selesai sempurna dan juga sudah diaspal dengan baik dan mulus. Di bagian kiri kita melihat adanya barrier-barrier beton yang dipergunakan untuk menutup bagian dari trotoar dan menyisakan sedikit space di depannya. Apakah akan direvitalisasi? Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Sebelum kita menuju HR Rasuna Said dan melihat perkembangan dari pengaspalan jalan yang sudah lebih dari setengah pekerjaan dilakukan, kita akan melihat area sekeliling di tol dalam kota Jakarta, di mana gedung-gedung di sini tidak begitu jelas terlihat dikarenakan akhir-akhir ini cukup banyak dibahas, yaitu polusi udara. Ya, tingkat polusi yang ada di Jakarta bahkan menjadi nomor 1 di dunia sempat ya, kemudian bergantian dengan Dubai. Nah, beberapa hal yang memang diselidiki oleh para peneliti tentang adanya polusi udara Jakarta ya. Semoga langkah-langkah dapat dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir polusi udara sehingga masyarakat tetap terjaga kesehatannya dan kota Jakarta menjadi lebih bersih. Baik, kita akan menuju ke HR Rasuna Said. Di sini kita akan sampai di perempatan Kuningan. Di bagian kiri atas ini atau sisi selatan adalah layang LRT Jabodebek yang belum dioperasionalkan karena masih ada improvement nampaknya yang harus diselesaikan serta menunggu dari sertifikasi layak operasi dari Kementerian Perhubungan. Nah, di bagian atas inilah layang LRT Jabodebek berbelok dengan long span yang melengkung cukup panjang 140 meter di area yang cukup sempit di sekitar perempatan Kuningan ini, sehingga menjadi salah satu concern ya bahwasanya proses menikung di sini membuat kelambatan dari si kereta melaju ke tujuan yang hendak dicapai. Tentunya dengan menggunakan kendaraan pun di sini kita menikung juga menurunkan kecepatan. Baik, di luar itu kita akan masuk ke Jalan HR Rasuna Said. Seperti biasa kita akan disambut oleh mulusnya jalan yang sudah diaspal di area selatan dari HR Rasuna Said, tepatnya perempatan Kuningan menuju ke arah kawasan Mega Kuningan atau juga Departemen Kesehatan. Di bagian bawah kita lihat ada semacam kotak-kotak ya. Di bagian kanan tadi ke arah pinggir itu adalah kisi-kisi air yang sebelumnya merupakan saluran air di bawahnya pembatas jalan, namun karena adanya underpass jadinya secara posisi mendekat ke underpass. Di bagian kiri ini ada barrier beton dan juga barrier air yang warna merah dibuat untuk membatasi area yang diaspal, kemudian juga ada menyisakan sedikit ruangan ke arah trotoar. Mudah-mudahan itu adalah salah satu langkah untuk melakukan revitalisasi trotoar di Jalan HR Rasuna Said yang kita sudah coba ya seminggu yang lalu, bagaimana si trotoar ini kondisinya dan apakah masih layak untuk dilewati ataukah sudah sangat perlu untuk direvitalisasi. Silakan ikuti videonya di channel On-Road Indonesia di minggu kemarin. Untuk kendaraan-kendaraan ya, kalau kita perhatikan di sepanjang HR Rasuna Said di bagian pinggir kadang-kadang dipergunakan untuk parkir dan juga menunggu penumpang ya, seperti yang baru dilakukan oleh beberapa kendaraan dan juga para pengendara roda 2 atau ojek online. Sama halnya dengan yang di lokasi tadi, ada area juga yang dipergunakan untuk berdagang. Nah, mudah-mudahan para pedagang UMKM ini dapat dibina, kemudian dibuatkan satu area khusus, barusan lawan arah ya. Area khusus nantinya para pembeli itu ke sana, jadi tidak berada di pinggir jalan karena akan membahayakan para pengguna sendiri dan juga para pembeli. Untuk area yang diarah ke stasiun LRT
Jabodebek ya, di sepanjang HR Rasuna Said. Di sini trotoarnya juga sudah sangat lebar, tinggal melanjutkan yang tadi revitalisasi trotoar sepanjang HR Rasuna Said baik di sisi timur ataupun di sisi barat. Oke, kita berada di sisi barat dari HR Rasuna Said, dan sisi barat sendiri tidak memiliki pembatas saat ini karena sudah dibongkar, serta tidak juga ada tiang monorel ya. Para pedagang ini memang kalau di siang hari kita lihat cukup banyak dan cukup ramai akhirnya berdagang di sekitar ini. Terus kita juga melihat adanya area-area di sekitar akses bridge atau anak tangga dari stasiun LRT Jabodebek yang ada itu sudah mulai ada yang kotor ya, bekas minuman, dan juga ada yang ada sampahnya. Mudah-mudahan kita bersama stakeholders atau para pengguna dari trotoar, para pengguna stasiun ataupun para pedagang dapat menjaga kebersihan karena fasilitas yang dibangun akan dipakai untuk manfaat bersama. Baik, silakan Mas. Untuk marka jalan kita memang belum melihatnya di sepanjang jalan ini karena proses pengaspalan masih berlangsung dan sudah sampai mungkin di 60-70% atau 2/3 dari jalan HR Rasuna Said sudah rata dengan aspal, sudah tersambung antara jalur cepat dan jalur lambat. Kurang lebih seminggu yang lalu area ini adalah area paling akhir di mana para petugas dan alat-alat berat berada di sini untuk melakukan pengaspalan sehingga para pengendara yang tadinya merasakan jalan naik turun dan juga tidak sama rata, kemudian ada jalan yang tambal, ada jalan yang pecah, saat ini tidak ada ya. Sampai di sini kecuali ada lubang-lubang yang diberi penutup menggunakan konblok ya kalau kita lihat di sini, dan juga ada yang kisi-kisi air dari besi. Itu akan dipergunakan untuk mengalirkan air yang berlebih di jalan terutama pada saat hujan dan juga ada genangan untuk masuk ke saluran air dan dialirkan ke saluran yang lebih sehingga tidak menggenangi jalan. Tambah di bagian kiri tadi ada jalan yang sudah dikerok, berarti akan siap dilakukan pengaspalan karena area ini adalah area berikutnya yang segera akan diaspal, mengingat kendaraan atau alat-alat berat yang dipergunakan untuk mengaspal, alat-alat seperti sakai ya, kemudian ada alat pengeruk jalan dan juga alat yang dipergunakan untuk mengaspal sudah tersedia di sini, namun pengerjaannya dilakukan pada malam hari sampai ke dini hari untuk menghindari mengganggu arus lalu lintas yang ada, mengingat HR Rasuna Said sendiri adalah salah satu jalan protokol Jakarta yang cukup penting bagi pergerakan bisnis, ekonomi, politik dan lainnya. Di bagian kiri sama ya, ini ada taksi-taksi yang memang parkir di pinggir jalan persis di samping dari kendaraan-kendaraan atau alat berat yang dipergunakan untuk mengaspal jalan. Baik, sampai di stasiun HR Rasuna Said adalah stasiun kedua yang ada di sepanjang HR Rasuna Said ini. Bagian jalan yang diaspal hanya masih sampai di bagian tengah ini yang akan dilanjutkan. Kemudian untuk di sisi kiri dan kanan kita atau di jalur lambat tadinya sekarang sudah ditutup ya, pembatasnya tentunya akan bergabung dengan jalur cepat, dan juga di sisi jalan untuk jalur khusus busway masih menunggu proses pengaspalan. Baik, di depan kita ini adalah titik paling akhir saat ini tanggal 16 Agustus tahun 2023. Pengaspalannya masih berada di sekitar sini. Kita akan pantau bersama nanti per akhir pekan ini seperti apa dan sejauh mana proses pengaspalan akan dilakukan. Kita akan mengambil jalur yang agak di bagian kiri atau di pinggir untuk melihat dari permukaan jalur lambat tadinya ya, sebelum dilakukan pembongkaran pembatas kemudian dibeton dengan jalur cepat yang ada di bagian kanan. Nantinya setelah dibeton maka kita mungkin akan melihat jalur lambat dan jalur cepat akan sama, walaupun di sini dapat perbedaan tinggi yang lumayan signifikan antara jalur cepat dan jalur lambat.
Ya, mungkin perlu ada solusi untuk para ojek online, kemudian juga para taksi yang ada di area pinggir jalan ini, karena di sini malah jauh lebih ramai ya dibandingkan dengan yang tadi untuk kendaraan roda duanya, sedangkan untuk taksi tetap sama, berhenti dan menunggu penumpang cukup lama di bagian pinggir jalan. Selain untuk membuat jalan lebih baik ya, tujuan dari pengaspalan saat ini juga adalah untuk mendukung KTT ASEAN yang akan dilaksanakan nanti pada bulan September, karena sebelumnya KTT ASEAN juga sudah pernah dilaksanakan di Labuan Bajo. Lalu berikutnya juga di sini banyak terdapat kedutaan-kedutaan negara lain yang melakukan mobilitas ya ke area-area di sekitar Jakarta, tentunya membutuhkan infrastruktur yang lebih baik dan nyaman. Di bagian tengah jalan tadi kita lihat pemisah jalur cepat jalur lambat memang sudah dibongkar, bahkan juga sudah dibeton. Hanya saja model betonnya ini masih dibuat rata dengan jalur cepat sehingga jalur lambatnya lebih tinggi. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan HR Rasuna Said, kadang-kadang jalur cepatnya lebih tinggi, kadang-kadang jalur cepatnya lebih rendah. Begitu juga jalur lambatnya. Jadi agak naik turun seperti itu. Untuk saluran air sudah tertutup dengan sempurna. Dan mudah-mudahan juga nanti manhole-nya atau kisi-kisi airnya seperti ini ya, rata dengan permukaan jalan. Ini yang barusan itu cukup rata ya, dan terbuat dari besi sehingga kendaraan pun tidak berusaha untuk mengelakkannya, mengingat manuver-manuver yang tiba-tiba di sebuah jalan dan dilakukan dengan cukup cepat serta kecepatan yang agak tinggi ataupun tinggi itu berbahaya bagi pengendara sendiri dan juga pengendara lain yang ada di jalan tersebut. Ini adalah stasiun paling akhir dari LRT Jabodebek di Jalan HR Rasuna Said dari arah selatan menuju ke arah utara, yaitu stasiun LRT Jabodebek Setiabudi. Setelah ini stasiun yang terakhir adalah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, berada di kawasan Duku Atas di sekitar Waduk Setiabudi. Untuk menuju ke arah jembatan flyover Rasuna Said di arah Menteng ya, di pembatas jalan yang ada di pinggir sini tidak dilakukan pembongkaran karena sudah dekat dengan ujung jalan. Lalu di sini juga terdapat tiang-tiang atau pilar-pilar dari LRT Jabodebek. Ya, mudah-mudahan proses pengaspalan di akhir Agustus dapat selesai, karena kalau kita lihat pekerjaannya cukup cepat dan cukup baik ya. Sekalian marka jalan yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.